pokoknya giat banget deh, bisa-bisa langsung digas terus-terusan seperti itu. Kalau jadi member kan capek dari pagi ketemu pagi ya. Ya capek sih emang capek, nggak Tapi bisa dibohongin. ya itu mau selesai kegiatan sore, mau selesai kegiatan malam, tetap kerja nomor satu. Jadi akhirnya kita tuh ada malam momen gitu curhat semua, nangis-nangisan semuanya kan, mengeluarkan keluh kesah. Abis kegiatan JKT nih malam-malam bayangin, terus gue langsung buru-buru ngejar kereta terakhir ke Bogor. wah, hebat Bayangin. sih. Terus dia marah-marah, kok gue nggak dibayar rumah sakit gue? Halo semuanya. Hai. Welcome to Michelle Talks. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, yaitu penyanyi andalan kita waktu di idol group dulu, yaitu Karona. Yeay. Emang kita nggak boleh sebutin namanya? Boleh sih. Waktu di JKT48 dulu. Tuh, gua sebut namanya. Nama nih Shell. Tadi Karona kan sempet shoot duluan sama Kasinka. Betul. Cuman nggak apa-apa deh, sekalian mampir ke channelku ya. boleh apa sih yang nggak boleh Shell? Karena itu adalah salah satu senior aku waktu di JKT48. Apa kabar, Kak? Luar biasa. Dahsyat ya sih. Yes. Jadi itu jawaban Itu kan di iya, di asuransi. asuransi boleh sebut namanya nggak? Boleh kayaknya Prudent ya. kan? Apa kan ya? Prudential. Prudential. Sebelum nanya-nanya, aku mau nanya, Karona lagi sibuk apa sekarang? Aku lagi sibuk persiapan buat single kan, mau keluar bentar lagi. Doain semoga lancar, sama biasa menjalani bisnis asuransi di Prudential. Lancar ya, puji Tuhan. Lagi banyak pasti ya. Iya, tahu aja. Dulu aku sempet mau ikutan Prudential. Iya, aku tahu. Kenapa kamu gak jalanin? Udah ada nomor-nomornya dan lain sebagainya. Kode cuman- agent ya? Iya, udah kode agentnya, cuman kayak nggak tahu, tiba-tiba berhenti aja. Karena masih JKT juga kan waktu itu. Iya. Aku juga. Apakah aku harus sambilan? Boleh, bisa aja. Dulu aku leadernya itu sih, uncle aku. Oh. Alcu. Jadi yang rekrut kamu om kamu. om Kalau aku. aku yang rekrut temen kita. Siapa? Aca. Kaca udah jadi leader juga. Iya, udah. Gue nggak tahu sih sebenarnya Aca udah keluar dari ke publik atau belum, tapi ya udah lah ya. Kayaknya mah aman-aman aja kan, Ca. Iya. Harus dibanggakan menjadi Iya dong. agen asuransi itu. Betul. Karena kita semua membutuhkan asuransi. Bener, semua orang butuh. Kebetulan ya. aku belum punya asuransi nih. Siapa tahu bentar lagi direkrut. Bisa. Karena tuh kerja di sini pas masih zaman JKT dulu ya. Iya benar. Jadi aku jalaninya udah dari 2019 pertengahan. Sebenarnya aku tahu sih udah dari zaman JKT dulu, karena tahu nggak kenapa? Kenapa? Kalau misalnya kita selesai show tuh jam 9, jam 10, briefing dan lain-lain, bisa-bisa langsung siap-siap mau ketemu klien. Iya, Hebat. kalau nggak meeting mau Meeting sama lah, leader. meeting apa. Pokoknya giat banget deh, bisa-bisa langsung digas terus-terusan seperti itu. Bener. Kalau jadi member kan capek dari pagi ketemu pagi ya. Ya capek sih emang capek, nggak Tapi bisa dibohongin. Ya, itu mau selesai kegiatan sore, mau selesai kegiatan malam, tetap kerja nomor satu. Jadi Betul. ada JKT yang full time, itu juga full time sih sebenarnya, nggak sih? Bener, full time sih. Dua-duanya full Cuma time, kan kayak- lebih fleksibel juga ya, jadi dua-duanya fleksibel jadi bisa lah. Untungnya nggak kena tipes waktu itu. Sempet sih, sempet waktu itu bulan Oktober. Untungnya gue udah bikin asuransi buat gue sendiri ya, jadi ya udah nggak keluar dari tabungan. Gue baru bayar premi 3 bulan Shell. Wah, untung loh, untung banget loh. Tuh, makanya guys, gak ada yang tahu sakit. Tapi aku inget banget karena dulu stationnya kan sebelahan sama aku. Oh iya benar Iya. juga. Bisa udah kelar perform langsung teleponan sama klien. Bisa, iya bentar lagi ya saya jalan gini. Oh my god, aku Hebat, terharu. hebat. Ternyata Michelle memperhatikanku. Nah, sebenarnya Karona tuh terjun ke dunia ini yang insurance ya. Bisa dibilang jadi salah satu main job gak sih? Bener, emang main jobnya sekarang itu. Dan mungkin karena ini kan kerjaannya nggak yang kayak cuma yang bisa mentor pindah-pindah ya sebenarnya kalau jadi agent insurance. Karena kan kita memberikan servis ke nasabah kita sampai
sampai nanti Iya. kan. Jadi ya emang Jadi ini long term kan? iya long term bisnis ya gitu. Terus ya gitu sih Shell. Kesibukannya tiap hari meeting, kalau nggak meeting sama leader, meeting sama calon nasabah. Berarti seru ya waktu itu dari Kak Aca terus jadi itu sekarang bisa jadi Awalnya seorang bermula leader. dari curhat. Kenapa? Jadi waktu itu inget nggak yang ada sport competition Iya. kan, tim K menang kan, terus dapat jalan-jalan kan, dapat nginep di villa. Akhirnya kita tuh ada malam momen gitu curhat semua, nangis-nangisan semuanya kan, mengeluarkan keluh kesah. Terus aku ceritain karena aku udah lulus kuliah waktu itu, tapi aku bingung mau kerja di mana kan, after nanti kan nggak sampai tua juga di JKT kan, bingung mau kerja di mana, terus nggak ada yang nanggung juga kan, udahan kan. Ya udah akhirnya ternyata beberapa hari setelah itu waktu udah balik si Aca ceritain, Kak sebenarnya kan aku sambil JKT sambil ada kerjaan gitu, terus dia ceritain, terus ya udah jadilah aku sekarang gitu. Tapi seru sih jadi insurance gitu. Karena kalau yang aku pernah diceritain ya, om aku tuh kalau misalnya lagi di mall sendirian terus lagi ada duduk orang sendiri, disamperin kayak diajak ngobrol dulu, terus tiba-tiba omongannya diarahin ke asuransi. Tapi kalau aku belum berani sih, Belum berani, kayak belum gitu. berani. Itu namanya canvassing. Mm-mm. Jadi kita kayak ke tempat-tempat umum, terus ke random people yang kita nggak kenal sama sekali, stranger gitu, terus kita tiba-tiba ngajak kenalan, kita tiba-tiba ya udah jelasin tentang konsepnya gitu kan. Aku belum pernah. Nah, Soalnya emang diajarinnya sama yang agensi aku ini buat prospekinnya ke orang-orang terdekat dulu kan, keluarga, teman-teman gitu. Jadi lebih less penolakan lah, lebih enggak lah, lumayan lah ya. kalau om aku waktu itu pernah dapet klien di pesawat terbang. Aku denger ceritanya aku sampai kayak bisa Dia ya lagi kayak gitu flight, ya. lagi di pesawat. lagi flight. Ngobrol sama 3 sampingnya jam gitu. gitu atau 4 jam. Oke sih, itu lumayan sih emang sih. Bisa dapet di situ kayak menarik. Cuma kalau sekarang kan kalau lagi corona gini, kita naik pesawat kan mengurangi pembicaraan sama stranger pasti kan. Kita nggak tahu ya dia habis ketemu siapa gitu kan. Iya, itu kan zaman dulu kan. Iya, zaman dulu kan bisa prospeknya benar-benar kemana-mana, ketemu orang langsung. Bayangin gue belum pernah naik KRL sama sekali di Jakarta. Itu gue dari Palmerah nih ya ke Cisauk, ke stasiun Cisauk, naik kereta sendiri. Terus pernah dari, oh iya dulu tuh kayak sering ada kayak camp-camp gitu kan di Bogor, di mana gitu, Shell. Terus jadi tuh kan karena gue masih JKT ya, nggak bisa ikut berangkat bareng-bareng sama teman-teman gue. Jadi selalu nyusul berangkatnya. Abis kegiatan JKT nih malam-malam bayangin, terus gue langsung buru-buru ngejar kereta terakhir ke Bogor. Wah, hebat Bayangin. sih. Kayak gitu bener-bener. Terus pulang hari gitu. Pulang langsung besokannya. Pulang duluan, yang lain belum kelar kan. Oh, Begitu. apa yang memutuskan untuk masuk ke industri ini? Yang memutuskan Pada akhirnya pada akhirnya karena lebih menjanjikan. lebih menjanjikan. Kirain karena semua orang butuh Iya, kesehatan itu kan iya dan pasti. lain-lain. Karena marketnya luas banget kan. Karena kalau kayak kita jualan produk itu kan segmented kan. Sometimes sebagian produk tuh pasti segmented. Nah, kalau asuransi kan sebenarnya semua orang butuh kan, selama manusia tidak bisa memprediksi kapan dia sakit, kapan dia Iya, meninggal, betul, itu semua betul. orang butuh asuransi gitu, guys. Selain main insurance, main yang lain-lain nggak? Kayak kripto kah Belum. atau dan lain-lain? Mungkin ini bisa. Aku main kripto sih kebetulan. Mungkin Misha mau prospekin aku katanya dari tahun lalu. Iya, belum sempet ketemu. Belum sempet, tapi aku nggak gitu ngerti sebenarnya. Tapi kalau saham-saham gitu aku main. Kalau sahamnya nggak beda jauh sih sebenarnya dari saham, cuman kripto lebih tidak bisa dideteksi ya. Ya, karena ya masih baru Karena juga. naik turunnya beneran Terlalu ekstrim ya. ekstrim dan itu perlu mental yang kuat Takut. biar bisa nahan karena kan kita gitu pakai duit kan, pakai duit terus kayak aku pertama kali main $1.000 deg-degan Deg-degan. dong karena itu bukan duit kecil lagi lah ya, lumayan gede. Cuman ya santai aja, percaya bakal naik. Cuman kalau misalnya udah loss dan lain-lain ya udahlah. Ini aja aku sekarang saham aku portofolionya merah semua. Iya, sekarang semuanya lagi merah, Merah lagi semuanya. merah. Sedih banget. Aku sampai kayak, kenapa merah semua?
kriptoku berapa ya, minus 60-70%. Tapi kamu udah sempet tarik si modal awalnya? Belum. Kamu puterin terus di situ? Aku puterin terus karena emang difokusin buat di situ aja. Nanti kalau misalnya naik baru tarik. Cuman kalau misalnya itu kayak udah duit yang aku suain deh. Tapi udah balik modal kan? Udah balik modal. Cuman gara-gara si market turun, ya jadi turun lagi. Kalau aku soalnya sempat denger dari teman-teman aku gitu kan, kalau kita masukin kayak gitu, seenggaknya kita modal kita balik, kita tarik dulu modalnya. Jadi yang kita puterin yaitu yang si duit sisanya itu, yang untungnya itu. Sebenarnya udah balik modal, cuman kayak aku bodo amat. Alias malas banget ngurusin terlalu detail gitu ya pasti. Nanti aja tunggu duitnya udah berkali-kali lipat baru ketarik. Oke. Gitu. Kalau kripto ya Semoga aman ya, masih naik aman. terus ya. Aman. Sejauh ini sih ya mungkin market lagi merah, cuman percaya aja pasti bakal naik karena Roda berputar. bakal ada metaverse dan lain-lain, itu bakal naikin kripto sih. NFT gitu-gitu main nggak? NFT Belum. aku nggak main, aku nggak ngerti. Sama. NFT Nggak ngerti semua bisa orang pada bisa beli ini apa selfie orang. Selfie orang harganya ratusan. Gokil, gue bisa langsung beli rumah. Tapi NFT tuh tricky gitu loh kalau main NFT, karena NFT beli foto terus dibeli lagi sama orang. Nah, itu buat Terus apa sih? dibeli lagi sama orang. Fotonya buat apa sih fungsinya? Ya udah, hak miliknya mereka. Terus buat apa? Kalau udah jadi hak dipajang milik. atau gimana gitu Buat nggak aku nakalin ngerti. tikus. Iya. Tapi yang bakal rugi orang yang beli di harga paling tinggi dan orang nggak mau beli lagi. Itu yang rugi. Jadi kayak sama aja gambling. Jadi kayak ini ya, kayak trading. Bukan trading sih, kayak kamu dulu sempat nggak tuker-tukeran binder. Iya. Terus kita kalau punya apa yang harvest apa sih itu namanya dulu ya. Terus kita Harvest. tuker sama 3 lembar. 3 lembar yang biasa yang nggak ada mereknya. Ya kayak gitu kan kali-kalian, tapi yang apa sih yang paling terakhir beli, tergantung ada orang yang lebih bego lagi atau enggak yang mau beli Iya, itu. yang ngapain coba ya? Kayak gitulah. Jangan lu beli sesuatu yang Kalau berfaedah. NFT makanya aku nggak gitu ngerti. Mending kalau misalnya mau main NFT bikin NFT aja. Bikin NFT itu gimana? Maksudnya? Bikin NFT kayak Bikin si yang kita jual. Gozalu gitu loh. Terus dia jual di marketplace. Marketplace apa sih namanya Kak Bacil? Si Ada apa? marketplace sendiri. OpenSea. Ada OpenSea, ada foundation. Iya. Ada concealer. Blush on. Foundation blush on. Ya nanti dijual di OpenSea foundation sama blush. Gak ada blush on. Oke. Terus sekarang lagi sedang nonton kayak drama nggak? Kayak drama udah lama gak nonton ya Udah nggak nonton? Terakhir aku nonton apa ya? Aku juga lupa lagi. Kayaknya ini deh. Startup. Startup udah lama banget yang waktu Lama itu. banget ya? Bahkan kita masih di JKT ya sih yang waktu Enggak, itu. aku mah udah keluar. Udah keluar kali Shell. Oh iya ya. Udah. Oh, udah ya? Baru tahun kemarin udah mulai corona. Oh iya deh, tapi Cidesi masih di situ. Masih Emang dalam Desi ya? Enggak ya, Desi tuh bahkan keluar sama aku duluan dia. Enggak deh. Gue duluan ya? Salah ya? Masih nggak sih? Karena tahu, aku masih lupa. sempet lihat dia Sodalmi. jadi Sodalmi gitu loh. Enggak, itu dia udah keluar. Sumpah ya, dia udah keluar. Serius, Oh, kayaknya. gak nonton Itaewon Lupa, Class. Enggak. Kenapa? Tapi udah sering dengar ceritanya. Yang tentang ini kan, tentang dia dapat dari asuransi kan. Iya, Dia bapaknya tiba-tiba meninggal, kaya. tiba-tiba dapat pertanggungan asuransi. Tahu. Sebenarnya di Indonesia gitu juga nggak sih, kayak kalau ada asuransi jiwa dan lain-lain? Iya. Jadi emang asuransi jiwa itu kan sebenarnya kalau di asuransi itu ada 3 level kan. Yang level paling dasarnya itu kartu rumah sakit yang semua orang biasanya punya harusnya. Terus level 2-nya proteksi income, level 3-nya asuransi jiwa atau warisan gampangnya disebutnya gitu. Kayak menarik ya, bikin asuransi jiwa demi anak-anakku nanti. Oh iya, bahkan dari sebelum punya anak aku belum nikah aku udah punya asuransi jiwa. Ya udah sih punya nggak bisa warisan. prediksi sih. Iya. Kalau misalnya kematian, kehidupan dan lain-lain, aku takut tau kalau Iya. misalnya ngomongin kayak gituan. Kalau misal kamu tahu nih, kamu misal indigo gitu ya, tapi kan katanya juga orang indigo nggak selalu tahu kapan dia sakit meninggal gitu kan. Kalau kamu bisa tahu kamu meninggal kapan, kamu bikin asuransi dari sekarang. Soalnya kalau asuransi jiwa, kamu bikin nih asuransi, udah diterima nih sama perusahaan asuransi, besokannya amit-amit meninggal, langsung cair. Gitu. Tapi di sini sistem insurance itu sama nggak sih sama yang internasional? Karena
yang aku pernah denger sih ya, servisnya tuh beda-beda. Apakah sebuah kebijakan atau gimana? Aku nggak ngerti. Tergantung perusahaannya masing-masing. Cuma sebagian besar sama konsepnya. Pokoknya kita jadi asuransi itu dibayarnya pakai uang, dibelinya pakai kesehatan, which is berarti yang masih sehat yang bisa masuk ke asuransi. Karena kan dia namanya juga perusahaan bisnis ya, bisnis gitu kan, nggak mungkin mau rugi ya dengan menerima nasabah yang udah sakit, yang udah pasti bakal klaim cepet dan banyak gitu. Jadi kan karena kan perusahaan asuransi mengcover resiko. Makanya sebelum buat insurance harus ngecek dulu kan. Bener, apalagi kalau udah dari riwayat sakit gitu ya, itu kemungkinan besar pasti bakal diminta medical check up. Iya. Gitu. Cuma kalau kamu nggak pernah sakit ya clean case cepet bisa issued kok. Kalau misalnya sakitnya kayak zombie gitu gimana? Ya gimana ya, mohon maaf. Aku lagi nonton drakor yang itu loh, yang zombie-zombie itu. Yang apa dead apa sih? All of Us Are Dead. Iya, teman aku juga udah nonton itu tuh. Itu seru sih, tapi kayak entah kenapa Korea lagi banyak banget film zombie. Jadi aku sempat berpikir apakah bakal ada zombie apocalypse. Iya. Tapi aku lebih takut nonton film zombie daripada film horor. Kenapa? Takut karena ngagetin, jump scare. Iya sih, tapi kayak zombie itu bisa kemungkinan ada. Kenapa? Nggak tahu, aku kayak percaya karena banyak orang yang crazy scientist yang di luar sana ya pasti pengen menciptakan seperti itu. Iya, tapi kalau di luar gitu emang agak-agak serem ya, ekstrem ya. Kadang kayak mereka penasaran kok bisa ada zombie, terus mereka cari tahu gimana caranya jadi zombie, manusia jadi zombie gimana caranya, terus mereka bikin. Iya. Jadi kayak itu mungkin terlalu pintar, something yang impossible, kayak sekarang penyakit COVID aja kayak sebenarnya dulu something yang impossible nggak sih, yang menjalarnya cepet banget dan lain-lain. Tapi gitu. Kalau misalnya COVID gitu gimana? Kalau insurance di cover, tapi tetap ada masa tunggunya. Mungkin tapi sebagian perusahaan waktu di awal-awal COVID tuh bikin kayak campaign gitu biasanya di Prudential sih gitu ya. Jadi yang begitu masuk nanti kamu amit-amit besok positif COVID bisa pakai langsung. Cuma kalau sekarang udah nggak ada campaignnya, jadi harus ada masa tunggunya sebulan gitu-gitu. Makanya Siel kan kadang tuh orang Indonesia masih suka skeptis ya, karena ntar bilangnya asuransi ntar nggak cair, klaimnya nggak dibayar gitu. Dan banyak orang yang nggak baca juga sih. Ya satu itu. Terus kemungkinan juga mungkin dulu agentnya yang lama jelasinnya kurang detail, terus si nasabahnya kurang paham, jadi salah paham. Kayak mungkin aja punya asuransi nih, nggak tahu nih asuransi apa yang gue punya. Iya, karena let's say mungkin insurance banyak ya. Nah iya, mungkin dia punyanya asuransi jiwa yang cairnya kalau dia amit-amit meninggal dunia, tapi dia pikir asuransi itu bisa dipakai buat klaim rumah sakit, ya kan? Terus dia marah-marah, kok gue nggak dibayar rumah sakit gue, kan gue punya asuransi nih, gue udah bayar tiap bulan. Nah cek dulu dong, itu apa? Itu kan cairnya kalau dia meninggal dunia gitu. Terus biasanya kayak gimana lagi tuh kalau insurance yang aneh-aneh? Pasti banyak gak sih klien yang aneh-aneh tuh? Bukan aneh-aneh, mungkin mereka emang belum paham. Mungkin juga kan ada masa tunggu yang tadi aku bilang. Jadi begitu kita kartunya aktif itu masih ada masa tunggunya. Beda-beda, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun. Nah mungkin mereka itu masa tunggunya belum selesai nih, masih dalam masa tunggu. Terus mereka klaim pakai kartunya, nggak bisa ditolak gitu. Atau mungkin mereka lapse itu kita nggak bayar selama 2 bulan gitu. Itu harus dibayar dulu atau dibayar otomatis mati? Enggak otomatis mati. Kalau yang unit link itu ada, pokoknya dia bisa dipulihin ya selama kamu bayar yang belum dibayar itu. Cuma kalau yang produk tradisional itu ada masa tunggunya, kalau nggak salah maksimal 6 bulan. Kalau udah lewat dari itu nggak bisa dipulihin. Kalau rumah sakit Indonesia itu bedanya kita langsung bayar dan pakai asuransi pasti servisnya beda tau. Iya benar. Kenapa gitu? Kalau misalnya pakai asuransi tuh dilelet-leletin, terus diiniin, pokoknya dia lenje. Soalnya kan dikonfirmasi ke perusahaan. Kan mereka yang menjamin, mereka yang bayarin full cover nih. Jadi mereka harus tahu kayak sakitnya apa, nasabah gue beneran sakit nggak gitu-gitu. Tapi maksudnya kalau pakai asuransi swasta itu jauh better, lebih bagus daripada kalau kita, mohon maaf ya, kalau pakai BPJS gitu kan. BPJS bagus banget. Tapi antrian. Ya itu dia tergantung masing-masing orang ya. Kalau mereka oke dengan harus ngantri, terus harus dari puskesmas dulu gitu. Terus pelayanannya kebanyakan generik ya kalau nggak salah, obat-obatnya setahu aku ya gitu.
gitu. Kalau mereka fine dengan itu ya silahkan. Cuma gini, sebenarnya asuransi itu sama kayak ini Shell, sama kayak kita mau pergi kemana, kita mau naik kendaraan umum atau kita mau naik kendaraan pribadi. Gitu, tinggal pilihan kita aja, kenyamanan masing-masing. Kayak di sana dong, ada asuransi muka, asuransi suara. Iya benar ya kalau di luar negeri kaki, banyak tangan, dan banyak selebriti dunia yang pakai. kaki. Ada ya? Aneh ya? Pantat ada di asuransi juga. Kenapa takut pantatnya meletus atau Gak gimana tahu, gitu? mungkin karena mereka mungkin public figure atau mereka atlet dan emang itu aset pentingnya mereka, jadi di asuransi. Tapi aku nggak ngerti sih jujur, itu berarti masuknya ke asuransi apa? Aku juga Di sini bingung. ada? Di sini kayaknya Belum sih, ada, itu di luar negeri. correct me if I'm wrong, tapi kayaknya sih belum ada ya. Nggak tahu ya, jujur. Mohon maaf nih Kayak- kalau ada agent insurance yang lihat kalau salah. Kalau misalnya di luar kan ada, mohon maaf agak sensitif. Kalau misalnya dia suicide dan lain-lain bakal dapat pertanggungjawaban Nah, kan. itu aku sempet lihat ada artikel, karena kan maksudnya kayak di Jepang gitu kan banyak bunuh diri, dan ternyata setelah diselidiki ternyata dia tuh ada asuransinya gede banget, mungkin ada utang atau apa gitu kan, makanya dia bunuh diri biar asuransinya cair. Tapi setahu aku semakin kesini tuh perusahaan-perusahaan asuransi makin ini ya, kayak memperketat peraturan perusahaannya, karena kan ya gimana sih, masa lu bunuh diri buat Bayar utang. menyelesaikan masalah lu gitu kan, buat bayar utang ya gitu kan, ya kan yang dirugikan juga pihak asuransinya juga ya. Iya. Jadi makanya di Indonesia dan setahu aku juga di seluruh dunia deh ada klausul yang bilang emang mempertegas kalau bunuh diri itu nggak cair klaimnya. Banyak sih sebenarnya kalau bunuh diri nggak cair. Kalau kamu meninggalnya karena kayak hukuman mati, pokoknya yang kriminal-kriminal yang berhubungan sama hukum itu nggak cair. Terus kalau kamu karena emang resiko pekerjaan itu nggak cair juga. Kenapa? Iya, karena kayak misal pilot itu kan sebenarnya dia udah ditanggung sama perusahaannya kan. Jadi kalau sebenarnya dia itu nggak, kalau meninggal karena jatuh kecelakaan dan pesawat, itu perusahaan asuransi nggak cair klaim asuransinya, setahu aku ya. Correct me if I'm wrong. Cuma kan mestinya dia dapat dari perusahaan I see. gitu. Terus karena HIV AIDS yang bukan karena Ya, apa? seksual dan Ya lain-lain. pokoknya karena kayak gitu, itu nggak cair juga gitu. Cuman kalau misalnya tiba-tiba dia lagi nyebrang tabrak bus Ya gitu. cair dong. Tapi kan orang nggak tahu itu nah, suicide atau bukan. Nah itu dia, kalau karena kecelakaan Agak tricky. itu biasanya ada laporan ke polisian, itu diperiksa. Jadi diperiksa sama polisi dulu, ini beneran dia kecelakaan atau dia emang sengaja bunuh diri gitu. Jadi emang diselidiki dulu. Gitu. Haha, berat sekali Berat topik kita. banget ya. Berat banget ya. Kadang aku suka bingung tau, kayak ini aku lagi mood apa. Ya karena emang Switchnya kadang agak-agak dia delay. sih emang kayak labil gitu gak sih? Iya, kayak kamu juga kantoran kan sekarang Iya, kan, tapi masih pengen entertain ini. juga ya kan. Jadi